Se jugaba ni pensaba en eso, simplemente jugaba porque me encantaba la pelota, me divertía estar con una pelota, era mi pasatiempo, vivía a toda hora pateando, buscando alguno para jugar. Mengejutkan, sekelas negara juara Piala Dunia dibantai timnas Indonesia U19. Lionel Messi sampai malu. Begini penjelasannya. Shin Tae-yong tak perlu pusing soal penjaga gawang saat lawan Arab Saudi. Inilah 3 kiper yang cocok dipakai Shin Tae-yong. Luar biasa. Shin Tae-yong belak-belakan soal rencana besarnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Buat semuanya takjub. Legenda sepak bola Argentina, Lionel Messi, bisa saja tidak bisa menyembunyikan rasa malunya setelah tim nasional Argentina U19 mengalami kekalahan mengejutkan dari timnas Indonesia U19 dalam ajang turnamen Seoul Earth On Us 2024. Kekalahan 1-2 ini menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola internasional mengingat status Argentina sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola dunia. Messi yang dikenal sebagai ikon sepak bola Argentina bisa saja mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial. Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan. Sebagai seorang Argentina, saya merasa malu melihat tim muda kami kalah dari Indonesia. Mereka harus belajar dari pengalaman ini dan bangkit lebih kuat. Begitulah kira-kira pernyataan Messi dalam unggahannya. Kekalahan ini terjadi dalam pertandingan yang penuh kejutan di Stadion Seoul. Timnas Indonesia U19 yang tidak diunggulkan tampil dengan percaya diri dan mampu mendominasi permainan di beberapa momen krusial. Meskipun Argentina berusaha bangkit di babak kedua dengan untuk menyamakan kedudukan, namun pertahanan Indonesia yang solid berhasil menjaga keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi prestasi besar bagi Timnas Indonesia U19. Pelatih Indonesia, Indra Syafri, menyatakan kebanggaannya terhadap perjuangan para pemainnya. Kami tahu melawan Argentina tidak akan mudah, tetapi para pemain menunjukkan mental juara. Ini adalah kemenangan yang akan selalu diingat, mungkin seperti itu pernyataan Indra Syafri. Kemenangan Indonesia U19 ini mungkin tidak hanya mengundang perhatian media internasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing di level dunia. Bagi Lionel Messi dan seluruh Argentina, hasil ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam sepak bola tidak ada yang bisa dianggap remeh. Bagaimana guys menurut kalian dengan permainan Indonesia U19 tadi yang mampu membantai negaranya Lionel Messi? Coba berikan komentar kalian di bawah ini ya. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah 5 September 2024. Pada laga ini, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dipastikan belum akan diperkuat Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini belum bisa didaftarkan pada laga tersebut dan baru bisa didaftarkan untuk pertandingan kedua Indonesia kontra Australia 5 hari berselang. Tanpa Paes, tim pelatih Timnas Indonesia harus mengandalkan kiper-kiper yang bermain di kompetisi lokal. Ada 3 kiper lokal yang bisa dipanggil untuk laga ini. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Hernando dan Adi Satrio sudah dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu, Nadeo Argawinata belum bisa dipastikan mendapat panggilan tersebut. Dari nama-nama tersebut, bagaimana peluang Mereja untuk dipilih mengawal gawang skuad Garuda pada laga kontra Arab Saudi? Simak analisisnya di bawah ini. Hernando Ari merupakan kandidat utama penjaga gawang Indonesia pada laga kontra Arab Saudi. Penjaga gawang Persebaya ini termasuk salah satu pemain yang dipanggil untuk bergabung dengan skuad Garuda jelang laga ini.
Secara performa, Hernando baru sekali kebobolan dalam 3 penampilannya di BRI Liga 1 2024/2025. Yang agak mengkhawatirkan, gol tersebut merupakan buah dari blundernya kala menyapu bola dalam laga kontra Barito Putra. Adi Satrio merupakan sosok penjaga gawang kedua yang dipanggil untuk memperkuat Indonesia pada laga kontra Arab Saudi. Kendati dipanggil belakangan, peluang kiper PSIS Semarang ini untuk menjadi kiper utama pada laga kontra Arab Saudi masih terbuka. Sesuai surat pemanggilan yang diumumkan manajemen PSIS Semarang, Adi Satrio dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, pada laga kontra Australia, skuad Garuda kemungkinan besar akan mengandalkan Maarten Paes di sektor penjaga gawang. Nado Argawinata. Peluang Nado Argawinata untuk turun pada laga kontra Arab Saudi bisa dibilang paling kecil ketimbang rekan-rekannya. Peluangnya untuk dipanggil pada laga ini bahkan belum bisa dipastikan. Namun jika melihat performanya dalam 3 laga awal di BRI Liga 1 2024/2025, peluang Nado seharusnya belum tertutup. Bisa dibilang, ia bahkan adalah sosok yang paling cocok menjaga gawang Indonesia pada laga ini. Namun, semua kembali kepada Shin Tae-yong. Sebagai pelatih kepala, ia punya hak penuh untuk memilih pemain yang sesuai kehendaknya. Yang pasti, siapapun yang dipilih oleh Shin Tae-yong merupakan sosok paling tepat menurut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Siapapun terpilih ini juga harus menunjukkan performa terbaiknya untuk mengadang badai serbuan Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bicara belak-belakan soal rencana skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan memulai perjuangan dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Kemudian laga kedua, tim Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Ini akan menjadi awal perjuangan Timnas Indonesia untuk menjaga asa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan bergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 tim awal merupakan negara yang sudah langganan tampil di Piala Dunia, sehingga Timnas Indonesia akan menghadapi perjalanan yang sulit. Hal ini juga disadari oleh juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Oleh karena itu, pelatih berusia 53 tahun tersebut memiliki rencana untuk bisa menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Jay Itzes, bek tengah asal Indonesia, debut di Liga Italia bersama Venezia. Itzes jadi pemain pertama dari ASEAN dan pemain ke-38 dari Asia yang main di Serie A. Jay Itzes turun sebagai starter di laga Fiorentina kontra Venezia pada pekan kedua Liga Italia musim 2024/2025, Minggu 25 Agustus kemarin. Itzes bermain selama 68 menit lalu digantikan Michael Svoboda. Dilansir dari berbagai sumber, Jay Itzes jadi pemain Asia ke-38 yang merumput di kompetisi Serie A. Pemain berusia 24 tahun itu pun jadi wakil ASEAN pertama dari Indonesia. Jepang jadi negara Asia terbanyak yang mengimpor pemainnya ke Serie A dengan total 14 pemain. Diikuti oleh Australia terbanyak kedua dengan 12 pemain. Dalam hal ini, Australia masuk dalam AFC Konfederasi Sepak Bola Asia. Sisanya Iran dengan 4 pemain, Korea Selatan dengan 1 pemain, dan Uzbekistan dengan 1 pemain. Lalu, Irak dan Korea Utara masing-masing 1. Pemain asal Asia dengan caps terbanyak di Serie A adalah Mark Bresciano. Dirinya mengemas 250 penampilan dan bermain untuk Parma, Palermo, Lazio dalam rentang 2002 hingga 2011. Pemain tersukses bisa dibilang adalah Hidetoshi Nakata.
Nakata pernah membela Perugia, AS Roma, Parma, Bologna, dan Fiorentina pada tahun 1998 hingga 2005. Nakata sukses meraih titel Scudetto bersama AS Roma dan Piala Super Italia bersama AC Parma. Nakata 2 kali terpilih sebagai pemain terbaik AFC dan 3 kali masuk nominasi Ballon d'Or. Jalan J. Itzes masih panjang. Semoga sukses di Liga Italia, Bang J. Sintayong disinyalir akan memanggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain baru yang dimaksud di sini, Sintayong menyertakan kembali pemain-pemain yang tak dipanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2024. Witan Sulaiman yang absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji kembali dipanggil Sintayong. Konfirmasi pemanggilan ini pun disampaikan pelatih Witan Sulaiman di Persija Jakarta, Carlos Pena. Kehadiran Witan Sulaiman bakal memberikan persaingan kepada Marcelino Ferdinand untuk posisi winger kanan. Selain Witan Sulaiman, ada juga Ramadhan Sananta Persis Solo. Setelah absen pada Juni 2024, Ramadhan Sananta kembali dipanggil. Ia pun siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Mungkin Coach Sintayong bisa kasih kepercayaan ke saya, kata Ramadhan Sananta dalam konferensi pers kelar laga Persija Jakarta versus Persis Solo. Nama selanjutnya ada Alfandra Dewangga PSIS Semarang dan Arkan Fikri Arema FC. 2 nama ini memang belum diumumkan akan di bawah Sintayong, namun disinyalir bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih 53 tahun tersebut. Alfandra Dewangga dapat dijadikan pelapis dari J. Itzes dan Rizky Ridho di saat Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot tak dimainkan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Arkan Fikri bisa dipercaya setelah tampil oke bersama Arema FC musim ini. Nama terakhir adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini benar-benar nama baru di skuad Timnas Indonesia. Setelah menanti cukup lama, kiper 25 tahun ini akhirnya memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024. Ia belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena pendaftaran pemain sudah ditutup pada 5 Agustus 2024. Namun untuk laga menghadapi Australia, Maarten Paes sudah tersedia mengingat pendaftaran pemain baru ditutup pada 3 September 2024. Tampil sebagai starter dan turun sejak menit awal, pemain keturunan yang sempat dikabarkan jadi calon naturalisasi Timnas Indonesia berhasil bawa timnya pesta gol. Adalah Rian Flamingo, pemain berusia 21 tahun tersebut sukses tampil memukau bersama timnya PSV Eindhoven dalam lanjutan pekan ketiga Liga Belanda 24/25. Menghadapi Almere City di Yanmar Stadion, Rian Flamingo turun sejak menit awal dan mengawal lini pertahanan PSV dengan kokoh. Melansir dari laman SofaScore diketahui bahwa pemain keturunan Jawa ini mampu melakukan 2 kali clearances, 1 kali blocked shots, 1 kali interception, serta 4 kali touchless. Tak cuma dalam bertahan, Rian Flamingo juga punya visi bermain tinggi dengan persentase umpan akurat mencapai 91% serta memberikan 1 assist. Berkat penampilan impresif tersebut, Rian Flamingo turut sukses membawa PSV menang telak 7-1 di laga kandang. Dengan kemenangan ini, PSV pun sukses merangsek naik ke posisi puncak klasemen kasta teratas Liga Belanda lewat torehan 9 angka. Sedangkan bagi Almere City, mantan klub Ezra Walian tersebut harus melorot ke dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Sementara itu, sosok Rian Flamingo yang jadi salah satu pemain terbaik PSV di laga kontra Almere City semalam sempat jadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Blaricum tersebut dikabarkan jadi incaran Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, PSV pun sukses merangsek naik ke posisi puncak klasemen kasta teratas Liga Belanda lewat torehan 9 angka.
Sedangkan bagi Almer City, mantan klub Ezra Walian tersebut harus melorot ke dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Sementara itu, sosok Rian Flamingo yang jadi salah satu pemain terbaik PSV di laga kontra Almer City semalam sempat jadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Belaricum tersebut dikabarkan jadi incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor tersebut berhembus setelah salah satu media Korea Selatan jika Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda.